Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang saling berkasih sayang akan dikasihi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka oleh karena itu, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Saling berkasih sayanglah kalian di bumi ini, niscaya penduduk lagi akan mengasihi kalian. Niscaya penduduk lagi akan mengasihi kalian. Jadi modal di dalam hidup di dunia ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad adalah berkasih-kasih, bersayang-sayang kepada siapa? Yaitu kepada sesama makhluk Allah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya rahmat bagi umat Islam sahaja, akan tetapi hadirnya Nabi, hadirnya baginda rahmat bagi seluruh alam. Karena begitu tingginya sifat kasih sayang Nabi, oleh baginda Nabi berpesan, saling menyayangilah kamu terhadap makhluk yang ada di bumi, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Supaya apa? Supaya penghuni langit pun menyayangi kamu. Maksudnya apa? Para malaikat akan sayang dan mendoakan juga kita. Karena salah satu alat ukur check up iman adalah dengan berkasih sayang. Apalagi sesama umat Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhi ma yuhibbu nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta dirinya sendiri. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita harus berlemah lembut kepada sesama umat Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi, maka hatinya rindu untuk berbuat baik, untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat Sayyidina Umar ketika melihat anak-anak yang sedang memainkan, mengganggu seekor anak burung pipit, lalu timbul rasa iba, rasa kasih sayang oleh Sayyidina Umar. Beliau beli anak burung itu dan melepaskannya. Maka ketika Sayyidina Umar wafat, salah seorang dari ulama yang masyhur melihat Sayyidina Umar di dalam mimpinya dan berkata, apa kabar Sayyidina Umar? Apa yang Allah lakukan padamu? Lalu jawab oleh baginda, oleh Sayyidina Umar, Allah telah mengampuniku dan melewatkan, mengabaikan segala dosa-dosaku. Sebab apa? Tanya ulama tersebut. Apakah sebab dermawanmu, atau keadilanmu, atau kezuhudanmu? Bukan, jawab Sayyidina Umar. Ketika aku dikubur, akalku hilang.
ketika datang dua malaikat padaku, tiba-tiba muncul suara, tinggalkan hamba ini, jangan kalian takuti. Aku sayang kepadanya karena dia sayang kepada seekor burung pipit di dunia, maka aku sayangi dia esok setelah di akhirat. Begitu juga ada riwayat seorang wanita yang pekerjaannya hina melihat seekor haji kehausan di pinggir sumur, tidak bisa minum, lalu timbul rasa kasih sayang, diambil sepatunya sebagai timba, kainnya sebagai kain, ia ambil air itu dan diminumkan kepada anjing itu hingga hilanglah dahaga si anjing, dan ia pun meninggal. Lalu Allah sayangi, ampuni dosa, dikarenakan kasih sayang kepada sesama makhluk. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah masuk surga melainkan kecuali dengan penyayang Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kepada hewan atau dikarenakan sayang kita timbul sayang Allah, apalagi kepada sesama manusia, khususnya umat Nabi Muhammad. Bila kita pandangi anak kita, kita pandangi dengan cara kasih sayang, dan dia adalah bahagian dari umat Nabi Muhammad. Begitu juga kepada murid, suami, istri, sahabat, berkasih-kasih, bersayang-sayang. Lalu kepada orang-orang yang berbuat kesalahan ataupun dosa, hendaknya ada rasa sayang di hati kita. Kita doakan agar tidak terjerumus dalam salah, agar tidak terjerumus dalam salah. Kita benci perbuatan dosanya, tapi jangan pandang sinis kepada dunia, karena hidayah itu datangnya dari Allah. Bisa jadi hari ini dia berdosa, Allah beri hidayah hingga jadi hamba Allah yang taat, dan Allah senantiasa mengangkat hambanya menjadi wali Allah, salah satunya dengan modal husnul khuluq, bagus akhlak. Bagaimana memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, saling mengasihi, mau peduli terhadap orang lain, sehingga dalam doanya pun tidak lupa mendoakan, tidak hanya untuk dirinya pribadi, tapi untuk muslimin dan muslimah umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana doa yang dicontohkan oleh para salihin, kekasih-kekasih Allah. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma astur uyuba ummata Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, tutuplah kejelekan umat Nabi Muhammad. Allahumma shfi marda ummati Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad. Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jagalah umat Nabi Muhammad. Itulah doa yang dibiasakan oleh kekasih-kekasih Allah, para wali Allah, karena cintanya, sayangnya kepada umat Nabi. Karena Nabi pun tidak pernah putus-putus mendoakan umatnya. Jadi dengan membaca doa ini, insya Allah akan dicatat sebagai orang-orang yang berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah pandang kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.